Ketemu lagi dengan saya Ura dari Pintar Saham, tempat kamu dapetin insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham Bank Mega atau kode emitennya Mega dengan laba bersih yang tumbuh kuartal 1 2023 year on year-nya tumbuh 40% dibandingkan tahun lalu. Bagaimana prospek ke depannya? Jadi pertama kita lihat dulu dari laporan keuangannya ya. Jadi kamu bisa lihat ini tinggal di-download di website juga bisa, di idx.co.id juga bisa. Dari year on year terlihat memang pendapatan tumbuh, kemudian laba bersih, laba tahun berjalan tumbuh sebesar 40%. Jadi tidak ada hal yang menurut saya agak mencurigakan atau aneh yang semuanya tidak ada yang drastis kecuali ini sih ya. Ini dia berbalik yang awalnya dia mengalami kerugian penjualan efek neto menjadi keuntungan. Sisanya lumayan, laba bersihnya tumbuh 40%. Dari sisi annual report-nya sebenarnya kalau kamu cek itu ya seperti ini ya, pendapatannya tumbuh, semuanya tumbuh 5 tahun terakhir, laba bersih. Memang kencangnya laba bersihnya tumbuh di 2021 ya sih, dapat 5% laba bersihnya. Dan dari sisi yang lain, jadi misalnya kalau ingin tahu Bank Mega ini sebenarnya apa hubungannya sama si Alobank misalnya, kok jadi promo ya ini ya. Nah, jadi kalau lihat dari struktur grup perusahaan, jadi PT City Corpora atau Khairul Tanjung Keluarga baru punya ini terus ada Mega Corpora. Nah, Mega Corpora ini yang memiliki Bank Mega dominan, pemegang saham pengendalinya Bank Mega. Masyarakatnya 41,98%. Jadi Bank Mega Corpora ini juga yang memiliki Alobank. Nah, jadi bukan bagian atau bukan anak perusahaannya Bank Mega atau apa. Jadi lain ya, Bank Mega lain, Alobank juga lain. Kemudian dari sisi yang lain, nah ini struktur bisnisnya kalau kamu lihat seperti ini ya, ada Citicorp, Mega Corpora, Transcorp dan sebagainya. Nah ini Bank Meganya, ada Bank Mega Syariah, Alobank dan sebagainya. Dan Citicorp itu sendiri juga megang bank daerah ya, Bank Sulteng, dan di sini kamu bisa lihat detail. Oke, itu secara korporasi. Bagaimana dengan prospek ke depannya? Yang menarik dari Bank Mega adalah laba bersih tahun berjalannya memang biasanya bakal kenceng di kuartal 4 ya. 3 tahun terakhir kuartal 4-nya bakal naik banget laba bersihnya. Jadi Q1 tuh ya trennya emang kayak gitu. Q1. Jadi bisa aja bakal lebih tinggi nih kuartal-kuartal berikutnya, apalagi ekonomi Indonesia kan baik-baik saja dan bahkan bertumbuh dibanding yang lain. Dari sisi analisis memang karena Bank Mega ini tergolong tidak terlalu liquid ya, sehingga tidak juga terlalu di-cover oleh para analis. Kalau saya lihat menggunakan data yang saya kumpulkan, price earning ratio dan sebagainya, maka proyeksinya menjadi seperti ini dengan asumsi laba bersih hanya tumbuh 10% saja, maka di angka 5.900. Dengan price earning rata-rata di angka 15, kemudian price book value-nya proyeksinya di 6.500. Nah, tapi price book value menurut saya sudah premium banget ya, 3,5 kali. Dan dengan hanya tumbuh 6% pun 6.500 masih oke, cuman sepertinya terlalu premium di angka 3,5, di angka 2,8 pun di angka 5.000-an. Dari grafik harga sahamnya memang Bank Mega ini sempat sangat-sangat happening. Sempat tumbuh hingga 6.200, bahkan ini sempat di 7.000-an ya di 2022. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya dari awal, Bank Mega dari tahun 2005 itu 100-200 rupiah, sekarang sudah 4.000 rupiah. Tapi kalau kita 5 year terakhir, nah ini ya, kelihatan sudah 4.900 1 year. Nah, 1 tahun terakhirnya yang malah turun, karena memang kinerjanya dianggap agak flat, padahal tetap bertumbuh sih ya, menurut saya tetap bertumbuh, cuman ya memang bukan murah lagi sih jatuhnya. Dan volumenya kalau bisa kamu lihat, transaksinya tidaklah seramai bank-bank besar. Even yang tergolong seperti Bank CIMB Niaga maupun Bank ESP pun ya hampir seperti ini. Karena ini menurut saya satu per lembarnya 4.900, sehingga kalau retail tuh kan kayaknya malas banget ya beli saham yang sampai 4.150, kecuali ya kategori mid cap yang udah sangat terkenal kayak BCA, BRI masih oke. Oke, terus dari sisi teknikal bagaimana?
Karena dia tidak terlalu liquid dan sebagainya, maka paling saya bakal ya tapi saya tidak ada posisi di Bank Mega ya. Saya kalau dia nyentuh support di 4830 mungkin sudah bisa mulai ambil dengan target berikutnya di 5150. Ya itu dia, karena tidak terlalu liquid, jadi tidak terlalu bisa kita secara jangka pendek agak ini, kecuali ya teman-teman ngambil dividennya. Cuman dividen yieldnya pun kalau saya cek biasa aja juga ya, tidak yang dividen yield yang tinggi banget kayak batubara atau dividen yield yang konsisten sekian persen. Dari laba juga masih belum ya, karena 2 tahun terakhir dia kalau nggak salah 60-an% dividen payout ratio-nya. 4 tahun terakhir itu 50%, ya meningkat sih dividen payout ratio-nya, cuman kan kalau bisa sih konsisten, misalnya kalau 60 aja terus, sehingga bisa dihitung nih kira-kira dividen tahun depan berapa, dividen tahun ini berapa, EPS-nya berapa dan sebagainya. Proyeksi yang lain dari sisi misalnya dari analisis, oke, wah ini kok aset ya, Bank Mega. Nah kalau biasanya tidak ada di cover analisisnya, kita lihat ownership-nya aja ya. Ownership-nya, nah ini dia, tidak signifikan ya. Top 2 shareholder-nya ya udah ini aja gitu loh, tidak ada lagi aset manajemen atau apapun. Kemudian future growth-nya, kalau dilihat dari sini ya itu dia. Biasanya kalau tidak di cover berarti tidak ada data proyeksinya. Oke, optimis apa enggak? Menurut saya kalau ada pilihan yang lain, boleh pilihan yang lain dulu ya, dibanding saham Bank Mega ini. Kecuali kamu memang pengguna produknya dan tahu seperti apa, ya udah boleh aja sih milih Bank Mega. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Semoga bisa mengasih insight ke kamu, dan semoga sehat dan cuan selalu.